Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah berikan kita istiqamah untuk terus membacanya sampai selesai. Dan kita masuk pada hadis nomor 205. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, kunna natahaddatsu an hajjatil wada' wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Kami pernah membahas tentang haji wada' dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah kami. Wala nadri ma hajjatul wada', dan kami tidak paham tentang apa itu haji wada', hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi thumma dzakara al-masih ad-dajjal. Kami tidak paham tentang haji wada' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan beliau awali khutbahnya dengan memuji Allah. Thumma dzakara al-masih ad-dajjal. Kemudian beliau menyinggung tentang al-masih ad-dajjal. Fa'atnaba fi dzikrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dengan detail. Waqala, dan beliau mengatakan, al-masih ad-dajjal. Kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih? Dan ada dua Al-Masih di alam ini, Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal. Satu lagi Al-Masih Dajjal. Al-Masih Isa, Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih itu dari kata masaha, yang artinya apa, Pak? Menghapus atau mengusap. Al-Masih Isa alaihissalam diberi julukan Al-Masih, Al-Masih Ibnu Maryam. Dalam Al-Quran banyak sekali kata Al-Masih yang merupakan Al-Masih Ibnu Maryam. Al-Masih Isa diberi julukan Al-Masih karena beliau punya kemampuan mukjizat dengan cara mengusap. Orang yang sakit diusap oleh Nabi Isa, dia sembuh. Sehingga Al-Masih Nabi Isa alaihissalam artinya adalah yang mengusap. Al-Masih itu bisa bermakna Al-Masih. Al-Masih artinya yang mengusap, atau juga bisa bermakna al-mamsuh, artinya yang diusap. Nabi Isa alaihissalam bergelar Al-Masih li'annahu al-masih, karena beliau orang yang mengusap. Mengusap orang yang sakit kemudian sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Selanjutnya, kenapa Dajjal juga disebut Al-Masih? Dajjal disebut Al-Masih ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, karena dia keliling di seluruh permukaan bumi kecuali Mekah dan Madinah. Ma min ardin illa sayata'uha Dajjal. Semua permukaan bumi akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala menjaga dua kota ini dengan adanya para malaikat yang membawa pedang di setiap lorong-lorong jalannya,
sehingga Dajjal nggak berani masuk. Dan makna yang kedua, Dajjal disebut Al-Masih karena wajahnya terusap. Sebab wajahnya Dajjal itu buta sebelah dan datar sebelah. Sedangkan Dajjal sendiri, Dajjal dari kata ad-dajlu yang artinya penipuan. Sehingga ad-dajjal maknanya adalah pembohong besar. Kenapa disebut pembohong besar? Karena satu, pengaruh kebohongannya, pengaruh kedustaannya mencakup semua permukaan bumi, semua bumi. Yang kedua, dia mengklaim sebagai apa? Sebagai awalnya bertahap sebagai wali, kemudian sebagai nabi, lalu setelah itu sebagai Tuhan. Sehingga puncaknya Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Maka dia melakukan kebohongan yang sangat besar dan pengikutnya banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Dajjal punya banyak cacat. Punya cacat. Apa itu? Matanya buta sebelah. Matanya buta sebelah. Dan mata yang satunya seperti anggur yang keluar. Jadi matanya yang satunya mau copot, yang satunya buta sebelah. Allah tampakkan kalau dia adalah makhluk yang cacat. Dan tidak mungkin Tuhan itu cacat. Namanya Tuhan Jamilun, zat yang maha indah, yuhibbul jamal, dan dia menyukai keindahan. Namun Dajjal digambarkan sebagai sosok makhluk yang cacat. Dajjal sendiri itu siapa sih Pak? Dia Bani Adam, artinya manusia, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ciri khusus dan nanti di akhir zaman menjadi fitnah terbesar. Selanjutnya, sebutan fitnah Dajjal. Sebutan fitnah Dajjal. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian. Fitnah yang dimaksud adalah ujian. Dan ujian Dajjal ini ujian terbesar. Kenapa ujian terbesar? Karena membahayakan iman. Ujian terbesar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau atau karena dia membahayakan iman. Sehingga pada posisi ketika ujian ini datang, banyak sekali orang yang imannya rusak dan dia menjadi pengikut Dajjal. Yang awalnya dulu muslim jadi kafir. Makanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan, badiru bil a'malis salihati fitanan kakita'il lailil mudlimah yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafira. Bersegeralah untuk melakukan amal saleh sebelum datang aneka fitnah, kegelapan seperti gelapnya malam. Ada orang yang pagi harinya muslim, sore sudah jadi kafir. Wa yumsi musliman wa yusbihu kafira. Ada yang malamnya masih muslim, paginya jadi kafir. Sehingga perubahannya sangat cepat. Dan semakin ujung zaman, semakin jauh dari zaman kenabian, agama itu tidak menjadi karakter yang kuat melekat pada diri masyarakat. Karena itulah Nabi SAW menyebut fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar. Kita coba baca hadis berikut ini.
Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ba'atsallahu min nabiyyin," tidaklah Allah mengutus seorang nabi, "illa andzarahu ummatahu, andzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dihim," kecuali diperingatkan oleh sang nabi itu kepada umatnya tentang keberadaan Dajjal. Semua nabi dari yang pertama sampai yang terakhir menyampaikan kepada umatnya akan waspada fitnah Dajjal. Padahal kan Dajjal belum muncul di masa itu. Nuh alaihissalam juga pernah mengingatkan umatnya tentang itu. Demikian pula para nabi setelahnya. Wa innahu iyakhruj fikum fama khafiya alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa alaikum. Dan sesungguhnya jika Dajjal itu keluar di tengah kalian, maka bagi siapa yang dia tidak samar, bagi siapa yang dia tidak bingung dengan cirinya, falaysa yakhfa alaikum, maka dia tidak akan samar ketika melihat keberadaan Dajjal. Artinya dia yakin inilah Dajjal yang pernah disabdakan Nabi SAW. Inna rabbakum laysa bi'a'war, sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak a'war. Wa innahu a'war ainil yumna ka'anna ainahu inabun qatafiyah, dan sesungguhnya mata sebelah kanannya itu buta. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, matanya seperti anggur yang nyembul keluar. Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Lalu Nabi SAW ingatkan, ketahuilah sesungguhnya Allah haramkan kepada kalian untuk mengganggu darah sesama kalian, harta kalian, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya negeri ini, haramnya bulan ini, yaitu yang dimaksud apa? Ketika Arafah. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, sekarang berada di tanggal 9 bulan Dzulhijjah di tanah Mekah. Berarti bertumbuk ketika itu hari istimewa, bulan istimewa di tempat yang istimewa. Yang ini semuanya adalah tempat suci dan hari suci. Lalu Nabi SAW ingatkan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk diganggu, adalah sesuatu yang istimewa dihormati oleh Allah, sebagaimana istimewanya tanggal ini, bulan ini, di hari ini. Ala hal ballagtu, lalu Nabi SAW bertanya, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian? Qalu na'am, kemudian mereka menjawab iya. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Wailakum unduru la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Perhatikanlah, jangan sampai setelahku meninggal kalian jadi kafir lalu saling membunuh antara satu dengan yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan sebagian diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Sekarang kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri yang buruk terkait Dajjal. Matanya buta dan seterusnya tadi. Ini sebagai penanda bahwasanya klaim dia sebagai Tuhan batal dengan posisi dia yang cacat. Sebab Tuhan tidak mungkin cacat. Maka kalau dia mengatakan saya adalah Tuhan kalian, saya Rabb kalian, Rasulullah SAW memberitahu dia buta sebelah, tidak buta sebelah. Baik. Peringatan Nabi SAW tentang Dajjal. Apa saja peringatan Nabi SAW tentang Dajjal? Yang pertama, dalam
doa beliau dalam doa di penghujung salat menjelang salam. Beliau memohon kepada Allah perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan ciri dajjal. Diingatkan ciri dajjal. Jadi dajjal ini punya ciri-ciri tertentu agar dikenali oleh masyarakat. Yang kalau kamu ketemu ciri ini, pastikan dia adalah dajjal. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW ngasih peringatan tentang dajjal dengan menyebutkan semua para nabi masa silam, sudah mengingatkannya, sudah mengingatkan kaumnya. Padahal tidak mungkin dajjal muncul di zaman Nabi Nuh, tidak mungkin dajjal muncul di zaman Nabi Ibrahim. Dajjal hanya mungkin muncul di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang keempat, berkaitan dengan peringatan dajjal, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dajjal dalam bentuk apa, Pak? Rasulullah SAW menyebutkan tentang dajjal tidak membunuh, tapi membuat kafir. Maka ada sebagian orang yang ditangkap oleh penganutnya dajjal dan satu sama lain mengatakan, Tuhan kita melarang untuk membunuh. Sehingga dajjal itu tidak membunuh tapi kafir, dibuat orang itu jadi kafir. Coba kita lihat ini ya. Dalam sebuah riwayat, dajjal pernah mendatangi sebuah kaum. Hadis yang sangat panjang tentang dajjal. Saya bukakan hadis dari An-Nawas bin Sam'an. Ini hadis yang sangat panjang tentang dajjal. Gimana nih bacanya ya? Carikan yang lain saja ya. Dibaca pelan-pelan boleh? Nah. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghadatin. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang dajjal. Fa khafadha fihi wa rafa'a. Suara beliau itu kadang tinggi, kadang pelan. Beliau cerita dengan bermain intonasi. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli, sampai kami mengira dajjal itu di kebun kurma itu ada dajjal. Falamma ruhna ilai arafa dzalika fina faqala ma sya'nukum, sampai ketika kami bergerak untuk menuju kebun kurma tadi, lalu beliau bertanya, kalian ngapain? Qulna ya Rasulullah dzakarta dajjal al-ghada. Kami sampaikan, ya Rasulullah, Anda bercerita tentang dajjal pagi ini. Kemudian suara Anda terkadang naik, terkadang turun, sehingga kami menyangka bahwa sini dajjal sebentar lagi akan datang dan ada di kebun kurma itu. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, ghairu dajjal akhwafuni alaikum. Kalau sekarang yang paling aku takutkan bukanlah dajjal. Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum.
Kalau sampai Dajjal itu keluar dan aku masih hidup, nanti aku yang akan debat dia agar kalian tidak mendapatkan pengaruh dari ajarannya. Wa yakhruj walastu fikum, tapi kalau dia keluar sementara aku tidak ada di tengah kalian, famru'un hajiju nafsihi, maka masing-masing orang harus bertahan untuk dirinya sendiri-sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah yang akan menggantikan pengawasan bagi setiap muslim setelah aku meninggal. Nabi SAW menyebutkan, innahu syabun, Dajjal itu masih muda. Qototun, rambutnya keriting. Ainuhu tafiyah, matanya nyembul. Ka'anni ushabbihuhu bi Abdul Uzza bin Qatan, wajahnya mirip seperti Abdul Uzza bin Qatan. Faman adrakahu minkum, siapa yang menjumpainya, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, silakan membaca bagian awal dari surat Al-Kahfi. Makanya kalau menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Innahu kharijun khallatan baina Syam wal Irak, sungguhnya Dajjal itu keluar di daerah antara Syam dan Irak. Fa'atha yaminan wa shimala, kemudian dia melakukan perjalanan, memberikan pengaruh yang buruk ke kanan dan ke kiri. Ya ibadallah fathbutu, karena itu wahai para hamba Allah, fathbutu, bersabarlah, jangan terpengaruh dengan Dajjal. Qulna ya Rasulullah wa ma lubthuhu fil ard, maka kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'una yauman, 40 hari. Yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'atin, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan. Sehari seperti setahun itu gimana? Dari mulai terbit matahari sampai tenggelam selama setahun. Kok bisa Pak? Allah Maha Kuasa. Berarti rotasi bumi ketika itu dibuat lambat, sangat lambat. Itu kan bumi ngerem mendadak berarti Pak. Yang biasanya 24 jam satu rotasi, tapi tiba-tiba ini dibuat 360 hari satu rotasi. Baik, kita tidak perlu memikirkan seperti itu. Yang jelas Allah Maha Kuasa untuk membuat kejadian itu. Wasairu ayyamihi, sementara sisa harinya ka ayyamikum, sebagaimana hari-hari kalian. Sehingga Dajjal keluar selama berapa lama? 40 hari dengan rincian 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 Jumat, maksudnya 1 pekan, plus 37 hari. Begini ya, sisa harinya seperti hari-hari yang lain. Berarti kurang lebih dia keluar 1 tahun plus 2 bulan plus 2 pekan. Inilah masa Dajjal keluar. Kurang lebih 1 tahun 70 sekian hari. Udah? Kita lanjutkan. Tapi dalam waktu yang singkat itu Dajjal bisa menyesatkan banyak orang. Qulna ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi salatu yaumin. Kami bertanya ya Rasulullah, untuk hari yang panjangnya seperti setahun tadi, apakah kami cukup untuk sholat sehari itu 5 kali? Qala, jawab Nabi SAW, la, tidak boleh. Uqduru lahu qadarahu, ya harus diperkirakan. Diperkirakan maksudnya gimana? Sesuai dengan, jadi subuh sampai zuhur berapa jam selisihnya? 6 jam. Maka selesai sholat subuh, 6 jam berikutnya kamu sholat zuhur. Zuhur sampai asar 3 jam. Selesai asar, selesai zuhur langsung sholat
asar 3 jam berikutnya. Maka di masa Dajjal orang sholat subuh, maghrib, isya di saat matahari ngentang-ngentang panas. Kok matahari ada di tempat kita, ada di atas. Kalau sekarang kan subuh tidak kelihatan matahari. Karena perintah Nabi SAW, kalian harus ukduru, kamu ukur waktu sholatnya. Qulna ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ard. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal di muka bumi? Qala, jawab Nabi SAW, kal ghaithi istadbarat hurrih, seperti hujan yang ditiup angin. Hujan ditiup angin itu cepat nggak Pak? Cepat ya, banter. Maka Dajjal seperti itu, dia mendatang dengan kecepatan yang tinggi. Fayati alal qaum, lalu dia mendatangi sebuah kaum, fayad'uhum, dan mengajak mereka, fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu, mereka pun beriman kepada Dajjal dan mau mengabulkan, ya, mau menerima Dajjal. Fayamurus sama'a fatumtir, maka Dajjal langsung memerintahkan langit, turunkan hujan, langsung turun hujan. Wal arda fatambut, Dajjal memerintahkan bumi, kemudian langsung tumbuh. Fataruhu alaihim sarihatuhum, maka karena sudah turun hujan dan tanaman tumbuh, aneka gembala yang mereka punya bisa beristirahat, ya. Atwala makanat dzurriyin, jadi gembala-gembala kambing yang sehingga susunya itu bisa diperah dalam jumlah banyak. Wa asbaghahu daru'an, ambing susunya itu penuh dengan susu. Wa amaddahu khawasir, dan pinggangnya mereka menjadi besar. Pinggangnya besar itu berarti gemuk. Wa amaddahu khawasir. Tsumma ya'til qaum, kemudian Dajjal mendatangi sebuah kaum. Fayad'uhum, dia mengajak mereka, fayaradduna alaihi qaulahu, dan mereka tidak mau menerima Dajjal. Fayansarifu anhum, lalu Dajjal meninggalkan kampung ini, sehingga Dajjal tidak membunuh. Saat dia datang di sebuah kampung, ditawari untuk menjadi pengikutnya, menerima klaim dia sebagai Tuhan. Kalaupun enggak bersedia, ditinggal. Tapi saat ditinggal, fayusbihuna mumhilina laisa biaidihim syai'un min amwalihim, maka saat ditinggal sama Dajjal, seluruh hartanya dirampas oleh Dajjal. Maka mereka sudah tidak memiliki harta sama sekali. Wa yamurru bil khirbah, dan suatu ketika Dajjal melewati bil kharibah. Kharibah itu artinya kampung yang sudah ditinggal penduduknya. Fayaqulu laha, kemudian Dajjal mengatakan kepada kampung tadi, ukhruji kunuzaki, keluarkan harta perbendaharaan kalian. Fatatba'uhu kunuzuhu kaya'asib an-nahli, maka harta perbendaharaan tadi keluar, kemudian mengikuti Dajjal sebagaimana layaknya tawon yang mengikuti ratunya. Gimana itu Pak? Terbang. Jadi misalnya ada emas atau ada perak yang tersimpan, dia keluar terus terbang, ngikutin Dajjal. Tsumma yad'u rajulan mumtali'an syaban, kemudian Dajjal memanggil seseorang yang masih gagah dan masih muda. Fayadribuhu bis-saif, lalu orang itu dibelah jadi dua dengan pedang. Fayaqta'uhu jazlatain ramyatal ghardi, orang itu dibelah menjadi dua, ramyatal ghardi, dengan sebagaimana seseorang yang dia membelah binatang, dibelah jadi dua. Al-ghardi artinya sasaran, ya. Sehingga binatang ini setelah kena sasaran terus dibelah jadi dua. Orang ini dibelah dua sama Dajjal. Tsumma yad'u, kemudian Dajjal memanggilnya. Lalu tiba-tiba orang itu datang. Wa yatahallal wajhu yadhak,
sambil tertawa wajahnya. Ada orang yang gagah, kuat, dibelah sama Dajjal jadi dua. Terus dipanggil sama Dajjal, "Hei fulan, bangun." Maka jasad tadi menyatu, lalu datang menghadap Dajjal sambil tertawa. Fa bainama huwa kadzalik, dan ini contoh kesaktian Dajjal ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesaktian kepada Dajjal sampai membuat banyak orang yang tertarik untuk jadi pengikutnya Dajjal. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dalam keadaan seperti itu, idz ba'atsallahu taala al-Masih ibn Maryam. Allah mengutus Al-Masih bin Maryam turun lagi ke muka bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Fayanzilu inda al-manaril bayda. Kemudian beliau turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus antara Mahrudatain. Wadi'an kaffai ala ajnihati malakain, dan beliau meletakkan tangannya di dua sayap malaikat sebelah kanan dan kiri sambil turun. Ya, kayak apa itu Pak? Ada manusia yang seperti itu turun dari langit dan dilihat oleh banyak orang. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara. Kalau beliau nunduk, seperti ada yang netes dari kepala beliau. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumman kallu'lu. Dan kalau beliau dongak, maka turun dari beliau jumman kallu'lu. Jumman perhiasan seperti permata. Fala yahillu likafirin illa yajidu riha nafsihi. Setiap orang kafir pasti dia akan bisa menjumpai aroma Nabi Isa alaihissalam. Illa mata, dan kalau orang kafir itu bisa mencium aroma Nabi Isa, maka dia langsung mati. Wa nafsuhu yantahi ila haitsu yantahi tarfuhu. Sementara aroma Nabi Isa itu bisa dicium sejarak sejauh pandangan matanya. Masya Allah. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabil lut. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal sampai ketemu Dajjal di sebuah daerah namanya Bab Lut. Bab Lut ini masih ada sampai sekarang. Fayaktuluhu, lalu Dajjal dibunuh sama Isa. Tsumma ya'ti Isa sallallahu alaihi wasallam qauman. Kemudian Isa mendatangi sekelompok kaum. Qad asamahu wa minhu, yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Lalu diusap oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa alaihissalam bercerita tentang derajat mereka kelak di surga. Fa bainama huwa kadzalik id auhallah. Ketika mereka dalam kondisi itu, Allah wahyukan kepada mereka, kepada Isa alaihissalam, inni qad akhrajtu ibadan li la yadana li ahadin biqitalihim. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Isa, aku mengeluarkan, akhrajtu ibadan li, aku keluarkan hambaku, la yadanu li ahadin biqitalihim, tidak akan ada seorang pun yang mampu melawan mereka. Faharriz ibadi ila tur, maka amankan para hambaku ke daerah Tur. Siapa yang mau dikeluarkan oleh Allah ini? Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum Ya'juj dan Ma'juj keluar, Allah memperingatkan kepada Nabi Isa, akan aku keluarkan para hambaku dan kalian tidak akan mampu untuk melawannya. Maka amankan. Diamankan di atas bukit Tur. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Lalu Allah Subhanahu wa taala melepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu turun dari lembah-lembah yang jumlahnya banyak sekali. Fayamurru awailuhum ala bahiratin. Gelombang pertama ketika melewati sebuah lautan, yaitu Laut Tobariyah, Danau Tobariyah, fayashrabuna ma fiha. Mereka minum air di Danau Tobariyah tadi sampai habis.
Wa yamurru akhiruhum fayaqulun. Orang yang kedua, gelombang kedua dari Ya'juj dan Ma'juj ini datang. Lalu mereka komentar, laqad kana bihadhihi marratan ma. Dulu kan di sini ada air, kok sekarang airnya enggak ada? Padahal diombe karo koncone dhewe. Sekarang kok airnya enggak ada? Dulu ada air. Wa yuhsaru Nabiyullah Isa alaihissalam wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thaur. Dan Nabi Isa alaihissalam bersama dengan kaum muslimin, mereka bertahan di atas gunung tadi. Karena kumpul dalam jumlah banyak, makanan kurang, sampai kepala sapi ketika itu harganya berapa? Khairun min mi'ati dinar, lebih baik daripada 100 dinar. 100 dinar itu berarti berapa? Kurang lebih 0,425 gram emas, kurang lebih setengah emas, setengah kilogram emas. Fa yarghabu Nabiyullah alaihi salam wa ashabuhu radhiyallahu anhum ilallahi ta'ala. Lalu Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Ta'ala. Fayursilullahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim an-naghaf fi riqabihim fayusbihuna farsan kamauti nafsin wahidin. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim ulat. Ulat ditaruh di mana? Di tengkuk-tengkuk mereka. Jadi di tengkuknya Ya'juj dan Ma'juj diberi ulat oleh Allah. Ulat itu ngrogoti, lalu mereka semuanya mati. Seperti matinya satu orang, padahal jumlahnya banyak. Tsumma yahbitu Nabiullah Isa, kemudian Nabi Isa turun, wa ashabu, demikian pula para sahabatnya, ke bumi. Fala yajiduna fil ardi maudhi'a shibrin. Tidak ada satu tempat, tidak ada satu lahan yang luasnya sejengkal illa ma'lahu zahamuhum wa natanuhum, kecuali dipenuhi oleh bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayursilullahu tayran ka'nakil bukht. Lalu Rasulullah SAW, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung yang lehernya panjang. Fatahmiluhum, kemudian burung-burung itu membawa bangkai-bangkai tadi. Fatatruhuhum haitsu sya'allah. Kemudian bangkai Ya'juj dan Ma'juj tadi dibuang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim hujan. La yakun minhu baitun madarin wala wabarin. Tidak ada seorang pun yang punya rumah madar maupun wabar. Fayughsilul arda hatta yatrukaha kazzalaqah. Lalu membersihkan permukaan bumi sampai bumi ini bersih seperti sedia kala. Tsumma yuqalu lil ardi, kemudian Allah perintahkan kepada bumi, ambiti samrataki, tumbuhkan buah-buahmu, waraddi barakataki, dan kembalilah keberkahanmu. Fayaumi idzin taqulul isabah minar rumman, maka buah ketika itu sangat melimpah dan besar-besar sampai sekelompok orang itu makan satu buah delima. Sekelompok orang makan satu buah delima, saking besarnya buah delima itu. Wa yastadilluna biqahfiha, dan mereka bisa berlindung dengan daunnya. Wa yubarak fir rusul hatta annal luqhata minal ibil la takfil fi'am minan nas. Ya, dan di sini terdapat bagaimana keistimewaan Rasul, diberkahi hartanya sampai satu suapan, ya, la takfil fi'am minan nas, cukup untuk beberapa orang. Ya. Satu bagian onta bisa cukup untuk beberapa orang. Wal luqhah minal baqar, satu bagian sapi cukup untuk satu kabilah, dan seterusnya. Dan ini bagian dari kesejahteraan
yang ada di zaman Nabi Isa setelah diturunkan. Fa bainama hum kadzalik, ketika mereka dalam kondisi itu, id ba'atsallahu ta'ala rihan thayyibah, Allah mengirim angin lembut, fata'khudhuhum tahta abatihim, lalu angin itu berembus sampai di bawah ketiak-ketiak mereka. Fatuqbadu ruhu kulli mu'minin wa kulli muslimin, lalu semua orang yang beriman dan muslim ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa syirarun nas yataharajuna fima taharajal khamru fa alaihim taqumus sa'a. Lalu yang tertinggal adalah buruk dan mereka banyak menikmati khamr sampai mereka ketemu dengan kiamat. Wal iyad billah. Jangan sampai kita mengalami kondisi seperti yang di ujung ini ya. Baik. Dan ini terjadi di akhir zaman. Maka salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba agar dia tidak terkena fitnah Dajjal adalah mati sebelum Dajjal muncul. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pasukan Isa itu bisa mengalahkan Dajjal plus Yahudi, karena banyak sekali pengikutnya adalah Yahudi ya. Tapi pasukan Isa tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa melawan Ya'juj Ma'juj. Nah, maka beliau diperintahkan oleh Allah ngungsi ke gunung, amankan diri kalian sebelum nanti Ya'juj dan Ma'juj keluar. Karena kalau Ya'juj dan Ma'juj keluar, kalian tidak akan mampu untuk berhadapan dengan mereka. Nah, ini jadi dalil ya. Kaum muslimin kalau mau jihad harus perhitungan. Kalau sekiranya musuhnya terlalu kuat, jangan nekat. Itu sama dengan cari mati, dan itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Karena jamaah diceritani sudah pada merem semua. Sing guri liar-liar, masyaallah. Menular sampai depan. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, Pak Ki kayaknya. Nah. Monggo, Pak Doso. Silakan Pak Doso, dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tuh, Dajjal tuh sekarang sudah ada belum? Terus deliknya di mana gitu loh? Deliknya di mana gitu? Itu lahirnya kapan gitu ya? Itu diciptakannya. Ulang tahunnya tanggal berapa? Itu saja Ustadz. Kira-kira nanti muncul pada hari akhir itu tentunya sudah wujudnya kayak gitu ya. Nah sekarang itu kalau sudah ada kan berarti umurnya panjang kan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada hadis berikut ini ya. Jadi begini, kita tidak bisa berbicara tentang hal-hal gaib kecuali pakai dalil, itu prinsip. Dan terkadang bagian tertentu Nabi SAW itu tidak tahu, sampai beliau sendiri juga ragu. Nah kalau Nabi SAW tidak tahu dan beliau ragu, apalagi kita. Sebagai contoh berikut ini. Ini juga hadisnya panjang sekali.
Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan para sahabat. Di sini diceritakan dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, sami'tun nida al-munadi, aku mendengar ada orang yang memanggil, yaitu petugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi, mereka memanggil, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, ayo salat berjamaah, ayo salat berjamaah. Fakharastu ilal masjid, maka aku pun berangkat menuju masjid dan aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu fi saffin nisa, dan aku berada di saf wanita. Allati tali dhuhural qaum, persis di belakang safnya para lelaki. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, jalasa 'alal mimbar, beliau duduk di atas mimbar, wa huwa yadhak, lalu beliau tertawa. Faqala liyalzam kullu insanin musallahu, kemudian beliau mengatakan, tolong masing-masing bertahan di tempat salatnya, jangan bergerak. Tsumma qala, kemudian beliau bertanya, atadruna lima jama'tukum, tahukah kalian kenapa aku ajak kalian untuk berkumpul? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin, sungguh aku mengumpulkan kalian bukan dalam rangka karena rasa cinta maupun benci. Walakin jama'tukum, tapi aku kumpulkan kalian li'anna karena Tamim ad-Dari, dan dulu seorang Nasrani, lalu dia datang kemudian berbaiat dan masuk Islam. Wa haddatsani haditsan, dia menyampaikan sebuah hadis, wa faqalladzi kuntu uhadditsukum 'anil Masihid Dajjal, yang ini sejalan dengan apa yang sudah pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Al-Masih Dajjal. Haddatsani, dia bercerita, Tamim menceritakan pengalamannya yang waktu itu masih Nasrani. Annahu raqiba fi safinatin bahriyah, dia pernah naik perahu di laut, ma'a 30 rajulan min lahmin wa judham, bersama 30 orang dari beberapa suku, termasuk suku Judham. Fala'iba bihimul mauj syahran, kemudian mereka terombang-ambing ombak sebulan di laut. Thumma arfa'u ay iltaja'u ila jaziratil bahri. Mana tadi? Kepencet apa tadi? Di sini ya. Sampai kemudian perahu itu mendarat di sebuah pantai. Hatta maghribi syamsi, sampai masuk waktu maghrib. Fajalasu fi aqrabis safinah, dan mereka pun duduk di sekitar perahu tadi. Wa hiya safinatun shaghirah takunu ma'al kabirah, dan perahunya perahu kecil. Lalu fadakhalul jazirah, hingga kemudian mereka masuk ke dalam pulau tadi. Falaqiyatuhum dabatun ahlab. Nah, saat mereka masuk ke pulau tadi, mereka ketemu dengan sebuah binatang ahlab. Ahlab maksudnya adalah ghalidhu sya'ri, binatang yang bulunya lebat. Kathirus sya'ri la yadruna ma qubuluhu min duburihi min kasrati sya'ar, sampai mereka itu tidak tahu mana depan mana belakang, saking lebatnya bulunya. Itu apa itu? Dan itu adalah dabah. Itu apa? Dabah. Dabah ini akan keluar di akhir zaman, binatang yang bisa ngomong. Kemudian nanti menandai ini mukmin, ini munafik, ini kafir di akhir zaman. Faqalu wailaki ma anti, lalu mereka pun tanya, siapa kamu? Faqalat anal jassasah, aku adalah al-jassasah. Qila sumiyat bidzalika litajassusiha al-akhbar lidajjal, dinamakan jassasah karena dia menjadi tajassus,
menjadi mata-mata berita yang akan disampaikan kepada Dajjal. Qalu amal jassasa. Kemudian mereka bertanya, jassasa itu apa? Qalat ayyuhal qaum intaliqu ila hadzal rajul. Lalu si jassasa tadi mengatakan, sudahlah, ayo ikut saya saja untuk mendatangi seseorang. Fid dair, di sebuah kuil. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Kalian pasti akan sangat butuh dengan beritanya. Qala lamma sammat lana rajulan fariqna ay khifna. Ketika dia menceritakan tentang orang itu, kami pun ketakutan. Antakuna syaitana, kami takut jangan-jangan dia adalah setan. Tapi kemudian kami pun berangkat dengan cepat sampai kami memasuki ad-dair, kuil tersebut. Ternyata di situ ada a'dhamu insanin ra'ainahu qattu khalqan. Kami jumpai ada orang yang besar, belum pernah kami menjumpai orang dengan badan sebesar itu. Wa ashadduhu withaqan. Sementara belenggunya itu kuat. Majmu'atun yadaihi ila unuki. Tangannya ditaruh di lehernya. Berarti dia terbelenggu. Ma baina rukbatai ila ka'baihi bil hadid. Antara lutut sampai mata kaki, berarti di betis, itu dirantai dengan besi. Qulna wailaka ma anta. Kemudian kami tanya, kamu siapa? Qala, dia mengatakan, qad qadartum ala khabari. Kalian sudah mendapatkan beritaku. Fa akhbiruni ma antum. Kalau begitu tolong sampaikan kepadaku siapa kalian. Qalu, mereka menjawab, kami adalah sekelompok manusia dari Arab. Kami naik perahu dan seterusnya sampai kami terdampar di sebuah pulau ini. Dan di sini bercerita tentang kejadian tadi ya, perahunya diombang-ambing ombak sampai akhirnya terdampar. Fajalasna fi akrubiha. Lalu kami duduk di dekat perahu tadi. Kemudian kami masuk ke dalam gua ini dan ketemu Al-Jassasa. Lalu Al-Jassasa bercerita seperti itu. Nah, ternyata kesimpulannya ini adalah Al-Masih Dajjal. Dan itu sudah ada zaman Nabi SAW. Kalau hadis ini sahih, ya, di sini kita lihat hadis riwayat Muslim. Kemudian juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Atau disebutkan juga dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam Al-Jami' As-Sahih dan seterusnya. Kalau betul ini Dajjal, maka Dajjal itu sudah ada. Dan ada isyarat itu adalah calon Dajjal. Terus di mana itu, Pak? Wallahu alam, dirahasiakan oleh Allah. Sebab tidak mungkin sosok Dajjal itu dibunuh sebelum jadi Dajjal akhir zaman. Sehingga dalam posisi itu Dajjal walaupun sudah ada, dirahasiakan oleh Allah. Sebagian diberitahu oleh Allah seperti Tamim bin Aus Ad-Dari. Wallahu a'lam. Baik, pencekap. Cerita seperti ini barangkali akan lebih menarik kalau Bapak Ibu mungkin melengkapi koleksi perpustakaannya dengan buku-buku yang membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. InsyaAllah di situ akan ada banyak keterangan tentang seperti apa Dajjal, rincian tentang Dajjal, sehingga Anda lebih bisa menikmati. Kajian kita kajian Riyadhus Shalihin dan sedikit menyinggung tentang tanda kiamat. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.